Ibu. Hingga ia melihat di pesta pertunangan, sepatu hak tinggi keberuntungan milik ibunya. CEO itu baru menyadari, kemungkinan besar terjadi sesuatu pada ibunya yang sedang hamil. Dia buru-buru membalikkan meja untuk memeriksanya. Ibu di lantai itu penuh luka dan sudah tidak bernyawa. Dan pelakunya tidak lain adalah tunangannya. Hanya karena ibu mertuanya terlihat terlalu muda, dia disalahpahami oleh menantunya telah dilecehkan oleh Xiao Shan. Mendengar dokter yang hadir mengatakan bahwa ibunya mengalami tanda-tanda keguguran, CEO itu bergegas memanggil seseorang untuk merawat ibunya di rumah sakit terdekat. Dia sendiri kembali ke ruang perjamuan untuk mencari keadilan bagi ibunya. Dialah yang menyebabkan Nyonya Qin keguguran. Kita harus menyelamatkan orang. Dia bahkan tidak mengizinkannya. Benar, dialah wanita jahat itulah. Dia bahkan membiarkan pamannya mempermalukan Nyonya Qin. Hei, perhatikan ucapanmu, saya. Aku tidak, Tuan Qin. Ampuni aku, wanita ini menyuruhku melakukan semua ini. Wanita kejam. Ibuku sedang hamil. Bagaimana kau tega melakukannya? Yan Li, aku benar-benar tidak tahu dia ibumu. Kalau saja aku tidak mendengarmu mengatakan di pintu, menyuruhku untuk menyajikan teh untuknya, bagaimana mungkin aku? Bukankah seharusnya menantu perempuan menyajikan teh untuk ibu mertuanya? Apa yang salah paham tentang ini, Yan Li? Masalah ini, Ran kita yang salah. Tapi ada juga tempat di mana kamu melakukan kesalahan, bukankah begitu? Ibu mertua datang, kamu memberitahu sebelumnya. Bukankah ini tidak akan terjadi? Ran hanya dengan lembut, mendorong ibu mertua. Ini tidak bisa disalahkan pada Ran. Terlebih lagi, dia sekarang tahu dia salah. Kamu, demi anak itu, maafkan dia kali ini. Apa yang kalian bicarakan itu manusiawi. Ibu saya terluka separah itu. Apa ini hanya masalah dorongan kecil? Ibu saya tidak tahu berapa banyak suntikan yang dia dapatkan, dan minum obat berapa banyak untuk bisa hamil anak ini. Mereka berdua, ibu dan anak, hari ini. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Ayo, silakan ambil nyawa kami berdua, ibu dan anak. Lagi pula kau juga tidak menginginkan kami berdua, ibu dan anak. Biarkan kami berdua, ibu dan anak, membayar dengan nyawa kami untuk ibumu, dan juga anak di dalam perut ibumu, membayar dengan nyawa kami. Menantu yang baik, kamu tidak bisa melakukan ini, di dalam perut Ran, mengandung darah dagingmu sendiri. Jauh lebih dekat daripada saudara kandung. Kau tidak bisa karena masalah sepele ini, tidak jadi menikah. Betul itu, Yan Li, apa masalahnya dengan keluarga mempelai wanita? Sebaliknya Ran dari keluarga kita, telah sangat diperlakukan tidak adil. Jika kau benar-benar peduli padanya dan anak kalian, maka sekarang kau harus bersama Ran, menyelesaikan upacara pertunangan ini. Ibuku sekarang terbaring di dalam sana. Hidup dan mati tidak pasti. Kau menyuruhku untuk meninggalkan ibuku untuk bertunangan dengan penjahat ini. Jangan harap. Kau. Benar. Wanita ini berhati ular. Saat dia memukul Nyonya Qin, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Jika dia dinikahi, lalu bagaimana? Apa yang kau katakan, Tuan Qin? Anda tidak melihatnya. Dia bahkan menyuruh Nyonya Qin berlutut padanya. Dia bilang Nyonya Qin bahkan tidak layak untuk menjilat sepatunya. Benar itu, Tuan Qin. Anda tidak boleh menikahinya. Lihatlah sikapnya yang arogan dan mendominasi itu. Jika kau menikahinya, siapa yang tahu bagaimana dia akan menindas Nyonya Qin? Diam. Yan Li. Mereka bicara yang bukan-bukan. Aku tidak melakukannya. Kau harus percaya padaku. Yan Li, kau manis sekali. Itu ibuku. Kau berani-beraninya memperlakukannya seperti itu, kalau bukan karena kau sedang hamil. Tidak mungkin aku mau bertunangan denganmu, hari ini. Bagaimana kalian memperlakukan ibuku, aku akan membuat kalian merasakan balasannya 2 kali lipat. Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini, membuatmu menderita. Xiaoyan. Erbao. Sudah tiada. Ini salah ibu, yang tidak bisa melindunginya. Dan juga ibu, yang tidak bisa melindungimu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Semua ini salahku, karena aku salah menilai orang. Kalau bukan karena pertunangan dengan wanita jahat ini, kau juga tidak akan menjadi seperti ini. Ibu mertua,
Semua ini salahku. Semuanya salahku. Tapi kumohon, demi cucu kita, maafkan aku kali ini. Kau masih punya muka untuk bicara tentang anak denganku. Karenamu, anakku sudah tiada. Sampai mati pun aku tidak akan memaafkanmu. Anakku sudah tiada. Bagaimana dengan Xiaoyan? Pergi kau. Seumur hidupku, aku tidak mau melihatmu lagi, ibu. Sama-sama seorang ibu. Aku bisa memahami perasaanmu kehilangan seorang anak, tapi tolong pikirkan juga aku. Anakku tidak bisa lahir tanpa ayah. Ibu, aku akan melakukan apapun yang kau minta, tapi jangan pernah memisahkan aku dari Yanli. Ibu, aduh. Saudara ipar, kau ini sudah tua. Kau cerewet sama anak kecil. Kau sudah punya satu anak laki-laki. Yang ini hilang ya sudahlah. Kau ini sudah tua. Anak ini belum tentu bisa lahir dengan selamat. Karena sudah tiada. Anggap saja itu hal yang baik untukmu. Kenapa kau malah menyalahkan Ranran kami? Kau, bajingan keluargamu itu sampah semua. Itu juga nyawa manusia. Bagaimana di mata kalian? Seringan itu. Xiaoyan mengidap penyakit parah. Anak ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Apa? Siapa yang mengidap penyakit parah? Tapi Yanli terlihat sangat sehat. Tidak terlihat seperti mengidap penyakit parah. Penyakit Xiaoyan belum kambuh. Sama seperti orang normal. Tapi begitu penyakitnya kambuh, tubuhnya akan hancur. Aku dan ayahnya terus-menerus melakukan IVF. Akhirnya berhasil memiliki anak ini. Tapi kalian semua telah merenggut kedua anakku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Nyonya Qin, kita semua ditipu oleh Chen Mengran, menipu. Kalau bukan Chen Mengran, mengatakan kamu adalah selingkuhannya, dan mengancam kami dengan saham Qin, kita tidak akan berani melakukannya. Nyonya Qin, kita di sini semua hanya pedagang kecil, masih berharap bisa mencari makan dari Qin. Anda tidak bisa memutuskan sumber penghidupan kami. Chen Mengran, cepat berlutut dan minta maaf pada ibu mertuamu. Kalau tidak, nyawamu yang akan jadi gantinya. Tutup mulutmu. Bukankah tadi sangat bersemangat saat memukul orang? Kenapa sekarang mau cuci tangan? Terlambat. Nyonya, semua kesalahan ada pada dirinya. Masalah ini, sekarang kau mau melakukan apapun padanya. Silakan, tapi kumohon, jangan putuskan hubungan bisnis kita. Ya, pergi kau. Ibu mertua, aku bisa menyelamatkan nyawa Yanli, karena nyawa saudara laki-laki Yanli bisa menyelamatkannya, maka nyawa putra kandungnya juga bisa. Aku akan menggunakan nyawa anakku untuk menyelamatkannya. Ran benar. Anak laki-laki jauh lebih dekat daripada saudara laki-laki. Efek pengobatannya pasti lebih baik daripada anakmu. Itu tidak bisa. Nyawa cucu kita juga nyawa. Anak laki-laki menyelamatkan ayah. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Ran adalah anak perempuan satu-satunya. Dia tidak bisa menjadi alat reproduksi untuk keluargamu. Park Chen, kau masih berpura-pura. Kalau saja putrimu tidak hamil, apa Tuan Qin akan melirik keluargamu? Betul. Bukankah putrimu yang mengejar-ngejarnya untuk melahirkan anaknya? Sekarang bicara yang tidak-tidak. Bukankah kau mengandalkan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa putrimu? Park Chen, bahkan jika kau seorang ayah yang gila karena anak perempuan, itu tidak bisa menutupi fakta bahwa kau menjual putrimu. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Katakan saja langsung, kenapa berbelit-belit? Kalian semua orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana kau menjilat kami saat itu? Sudah lupa? Sudah. Berbicara dengan sampah masyarakat ini, hanya buang-buang waktu. Besan, kami melakukan ini demi putri kami. Mahar yang telah kita sepakati sebelumnya harus digandakan, dan 51% saham itu sekarang harus ditransfer ke Ran. Saham itu awalnya aku memang berencana untuk memberikannya padanya, tapi Chen Mengran merobeknya dengan tangannya sendiri. Kalau begitu, kau pungut saja dari lantai. Mungkin masih bisa digunakan. Bukankah itu hanya beberapa lembar kertas? Hilang bisa dicetak lagi. Sekarang, mana yang lebih penting? Saham, atau nyawa putramu? Kau harus tahu itu. Chen Mengran, kau berani mengancam ibuku di depanku. Kau mau mati.
Jika kau tidak ingin putraku menyelamatkanmu, lanjutkan saja. Yan sayang. Selain itu semua, apalagi yang kau inginkan? Aku mau Qin Yanli bertunangan denganku sekarang. Ah, tidak. Menikah. Dan dalam 3 jam. Aku ingin melihat tempat ini diubah kembali menjadi tempat pernikahan. Dan aku ingin gaun pengantin termahal. Dan cincin berlian 10 karat. Chen Mengran. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Sepertinya kau tidak sedang terburu-buru untuk mengobatku, melainkan mengincar harta warisanku. Kan, memang kenapa? Sekarang nyawamu ada di tanganku. Aku ingin kau melakukan apapun yang aku mau. Bahkan jika kita tidak menikah, anakku masih bisa mewarisi hartamu. Tapi aku menyelamatkanmu sekarang, karena aku mencintaimu. Kau benar-benar berani memintanya. Cincin berlian 10 karat ini tidak takut patah tangan. Untuk hal ini, saudara ipar tidak perlu khawatir. Pergelangan tangan Ran kami sangat kuat. Apapun bisa dia pakai. Ran, cepat berikan teh untuk ibu mertuamu. Nanti, kamu akan menjadi Nyonya Qin. Jadilah menantu yang berbakti. Menantu perempuanmu membawakanmu teh. Kalau ibu terus tidak mau minum, aku akan terus memegangnya seperti ini. Kalau anak di kandunganku ini terjadi apa-apa, tidak bisa menyelamatkan Yanli, itu semua salahmu. Chen Mengran. Jangan keterlaluan. Xiao Yan. Aku beritahu kau. Yang kau inginkan ini. Aku tidak hanya tidak akan memberikannya padamu, aku juga akan menuntut kalian semua. Atas tuduhan pembunuhan berencana, membuat kalian semua bangkrut. Baguslah. Kalau begitu, maka putramu sendiri, jangan harap bisa hidup. Sumsum tulang Xiaoyan hanya bisa ditransplantasikan dari saudara kandung, baru bisa dicangkok. Bahkan jika kau melahirkan anak di perutmu, tetap tidak akan bisa menyelamatkan Xiaoyan. Xiaoyan. Beritahu Departemen Hukum Qin untuk segera mengajukan gugatan. Kalian adalah pembunuh yang membunuh anakku. Jangan harap bisa lari. Nyonya Qin, kami juga terpaksa. Anda orang yang berhati besar. Maafkan kami. Kalau saja kalian tidak menghasutku, bagaimana mungkin aku bisa menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung? Bagaimana mungkin aku terlibat urusan buruk kalian ini? Mulai hari ini, kita bukan keluarga lagi. Lao Chen, apa maksudmu? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kau merencanakan ini untuk melawan kami. Ya kan? Baiklah. Tunggu saja. Tunggu sampai aku kembali ke pabrik. Aku akan memberitahu kepala pabrik tentang semua hal baik yang telah kau lakukan, dan memecatmu. Apa yang kalian lakukan? Kehidupan keluarga kami bergantung pada gaji Lao Chen yang sedikit itu. Kalian, jika dia dipecat, apa yang akan kita makan? Lao Chen, katakan sesuatu. Pembuat onar. Ini semua salahmu. Urusannya saja belum jelas. Sudah membuat keributan di sini. Cepat minta maaf pada ibu mertuamu. Dan mohon padanya untuk memaafkan paman-pamanmu. Bukankah kau yang menyuruhku melakukan semua ini? Bukankah kau yang menyuruhku untuk merebut posisi Nyonya Qin? Aku melakukan ini semua demi memuaskan rasa ingin pamer kalian. Anak perempuan durhaka, kau berani menjawab. Cepat berlutut. Dan minta maaf pada ibu mertuamu. Tidak mau berlutut. Biar ku katakan. Hari ini, jika kau tidak mendapatkan maaf dari Nyonya Qin, besok seluruh keluargamu harus mengemis di jalan. Kau bisa. Atau anak di perutmu yang bisa. Itu cucu kandung Nyonya Qin. Bagaimana bisa mengemis bersama kita? Yanli. 1000 kesalahan. Semuanya salahku, tapi anak itu tidak bersalah. Maafkan aku. Kau masih punya muka untuk bicara tentang anak denganku saat kau menyakiti ibuku. Apa kau tidak berpikir, anak di dalam perutnya juga tidak berdosa? Yanli. Aku benar-benar tahu aku salah. Ibu.
Ini satu-satunya cucumu. Jika Yanli benar-benar pergi nanti, hanya dia yang bisa merawatmu di hari tuamu, Bu. Betul. Nyonya Qin, Anda tidak mau cucu Anda, baru lahir sudah kehilangan ayah. Dan memiliki seorang ibu dengan catatan kriminal, dia akan diremehkan orang lain. Benar, kan? Benar. Benar, seandainya Tuan Qin benar-benar tidak punya banyak waktu lagi, bukankah Anda harus mengandalkan cucu Anda? Membuat musuh dari keluarga Chen tidak ada gunanya bagimu, menurutku. Masalah hari ini Haish, biarkan Ran-Ran meminta maaf, bersujud dan akhiri saja. Keluarga Qin kalian, juga keluarga terhormat, kau bilang. Jika masalah ini sampai membesar, dan tersebar luas, bagaimana kalian bisa menunjukkan wajah kalian lagi? Bagaimana kalau, menurutku, masalah ini, kita anggap saja tidak pernah terjadi, upacara pertunangan dilanjutkan, ide bagus. Kita juga tidak perlu berurusan dengan tuntutan hukum dan membayar ganti rugi. Kalian punya cucu untuk mewarisi bisnis keluarga, merawat kalian di hari tua kalian. Sama-sama menang. Sama-sama menang. Bu, aku bersumpah. Asalkan ibu mengizinkanku menikahi Yanli, aku berjanji. Aku akan melahirkan anak, membesarkannya dengan baik, melanjutkan garis keturunan Yanli, dan merawatmu dan ayah di hari tua kalian. Yan, masalah ini, lupakan saja. Tunggu ayahmu datang. Kau akan bertunangan dengannya. Penyakitmu. Ibu tidak mau melihat. Setelah ibu dan ayahmu meninggal, tidak ada yang akan menghormatimu. Bu, ini semua salah putra. Putra sudah sebesar ini, masih membuat ibu khawatir. Yanli, lihat dirimu, seorang pria dewasa. Kenapa menangis seperti itu? Ibumu melakukan ini, tidak sepenuhnya untukmu. Jika dia tidak mengizinkan Ran-Ran masuk ke dalam keluarga, lalu setelah kau tiada nanti, siapa yang akan merawat mereka? Betul, betul. Lihat, hari sudah larut. Kalian berdua cepat bertunangan. Setiap hari ada begitu banyak hal yang terjadi. Jangan sampai Ran-Ran kita kelelahan. Nanti, kalian harus untuk Ran-Ran kita, pekerjakan beberapa pengasuh. Bagaimanapun, di dalam perutnya, sedang mengandung pewaris tunggal, keluarga Qin kalian. Jangan sampai lengah. Yanli, tenang saja. Setelah kita menikah, aku akan merawat ibu dengan baik. Dan juga anak kita. Aku hanya menderita penyakit parah. Kalian berani di depanku, memaksa ibuku seperti ini. Jika aku tidak ada, kalian hanya akan melakukan hal-hal yang lebih buruk. Korban hari ini adalah ibuku. Kalian pikir kalian siapa? Bisa seenaknya menyimpulkan. Bahkan jika aku menyumbangkan semua harta milikku, aku tidak akan pernah, demi pewaris, memaksa ibuku untuk menundukkan kepala di depan orang yang membunuh anaknya. Yanli, aku tahu ibu telah diperlakukan tidak adil. Kau sangat marah. Tapi, kau juga harus memikirkan ibu dan ayah. Jika kau benar-benar pergi nanti, ibu dan ayah juga butuh seseorang untuk merawat mereka. Kita memang tidak punya perasaan satu sama lain, menikahimu. Sepenuhnya karena anak di dalam perutmu. Setelah anak itu lahir, aku akan merawatnya dengan baik. Sedangkan kamu, aku akan memberimu sejumlah uang. Apa maksudmu? Ini anakku. Apa maksud Tuan Qin? Memisahkanku dari anakku. Jika mereka benar-benar menginginkan anak ini, mereka tidak akan memintaku membayar ganti rugi. Kan, aku hanya takut keluarga besanku akan membawa anak itu pergi, lalu menuntut kita. Meminta kita membayar ganti rugi, bukankah kita akan tamat? Yanli, aku mohon jangan pisahkan aku dengan anakku. Aku bisa hidup tanpa saham, aku juga bisa hidup tanpa mahar. Aku hanya ingin anakku. Meletakkan anak di sisi ibu yang jahat sepertimu, hanya akan merusaknya. Aku melakukan ini untuk kebaikan anak itu. Ibu, kumohon. Jangan biarkan Yanli memisahkanku dari anakku. Kau juga seorang ibu. Kau seharusnya tahu betapa kejamnya memisahkan seorang anak dari ibunya. Jadi, kau juga tahu. Seorang ibu tidak bisa hidup tanpa anaknya. Waktu itu, aku mohon padamu untuk tidak menyakiti anakku. Apa yang kau lakukan? Kau sudah lupa.
Waktu itu aku benar-benar tidak tahu bahwa kau adalah Ibu Yanli. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah melakukan itu, tidak peduli siapapun itu. Kau tidak boleh melakukan hal keji seperti itu pada wanita hamil. Aku sudah bilang padamu. Aku Ibu Xiaoyan. Tapi di matamu, hanya ada kekayaan keluarga Qin. Masih adakah akal sehatmu? Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Dialah. Kemari kau. Dialah. Dialah yang memberitahuku nomor kamarmu. Dialah yang memberitahuku bahwa Yanli tidak menginginkanku lagi. Aku hanya terlalu takut. Aku takut Yanli meninggalkanku, dan anakku akan tumbuh tanpa keluarga yang utuh. Ini semua karena dia. Dialah dalangnya. Katakan. Ini semua kau yang lakukan. Kau yang merencanakan semuanya. Kenapa kau libatkan aku? Kau ingin aku yang jadi kambing hitammu, dan membersihkan tanganmu sendiri, supaya bisa memakai anak ini untuk menikahi keluarga Qin. Kan, jangan kira aku tidak tahu. Tuan Qin, Nyonya Qin, kalian jangan sampai tertipu olehnya. Mulutnya mengatakan tidak menginginkan apapun, tapi sebenarnya dia menginginkan segalanya, dan juga, anak di dalam perutnya itu adalah hasil dari rencana yang cerdik. Dasar wanita murahan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa katamu? Apa yang kau ketahui? Katakan padaku.